Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul kembali dalam pembelajaran online. Oke, anakku semuanya, mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita semua semangat dalam menjalani kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita tepuk semangat, oke? Agar kita bersemangat lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar di pagi hari ini Allah memberikan kita semua keberkahan dan pemahaman untuk anak-anakku semuanya dalam memahami pelajaran. Oke. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Alhamdulillah, anakku semuanya, kita sudah berdoa. Sekarang, hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Naikkan bukunya semuanya, siapkan buku tema 2-nya dan alat tulisnya. Perhatikan ya materi pada pagi hari ini. Oke, materi kita masih tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 2, manfaat energi. Fokus pembelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial. Adapun tujuan pembelajaran kita, anak-anakku semuanya, yaitu melalui penjelasan guru, siswa dapat memahami sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dengan tepat. Yang kedua, melalui pemberian tugas, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dengan tepat. Nah, materi kita adalah sumber daya alam. Minggu lalu, ya, Ustazah mengingatkan dulu, minggu lalu kita sudah pelajari tentang sumber daya alam. Masih ingatkah kalian apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak dapat habis atau punah jika digunakan terus-menerus, karena sumber daya alam ini dapat didaur ulang dan dapat tumbuh. Contohnya apa? Tanah. Apalagi tanaman obat-obatan seperti temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, dan rempah-rempah lainnya. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat habis atau punah jika digunakan berulang-ulang, karena sumber daya alam ini terbatas dan tidak bisa diperbanyak atau dikembangbiakan. Contohnya apa? Minyak tanah, batu bara,
emas, dan besi. Oke, selanjutnya saudaraku semuanya. Tahukah kamu Indonesia memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh? Sumber daya alam tersebut dijual di pasar dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, dan cengkeh adalah contoh sumber daya alam Indonesia yang jumlahnya sangat berlimpah. Banyak masyarakat memanfaatkan tanaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oke, perhatikan gambar. Buka halaman 55 di buku kalian. Buka halaman 55 ya. Perhatikan bacaan berikut ya. Saat sedang belajar bersama di rumah Lani, Beni terlihat tidak sehat. Seringkali ia batuk. Lani kemudian dipanggil ibu. Mereka berdua berbicara di dapur. Tidak lama kemudian, Lani datang membawa secangkir air. Ia menyodorkan minumannya kepada Beni dan meminta meminumnya. Setelah itu, Beni terlihat lega. Teman-temannya bertanya kepada Lani tentang minuman tersebut. Lani menerangkan bahwa ia baru saja memberi Beni air jahe. Ibu Lani membuat minuman dari jahe yang dicampur dengan sedikit gula. Di belakang rumah Lani banyak tanaman jahe. Banyak orang percaya bahwa jahe bisa membuat tenggorokan lega saat kita batuk. Jahe pun membuat tubuh menjadi terasa hangat. Oke, buka bukunya lagi di belakang, halaman 56. Kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Sebagai salah satu bahan baku obat tradisional, kunyit banyak dicari masyarakat, baik di Indonesia maupun dari luar negeri. Semakin hari, semakin banyak peminat kunyit dari negara-negara lain. Para petani sangat gembira dengan banyaknya peminat kunyit tersebut. Oke, selanjutnya. Minuman kunyit asam merupakan minuman yang banyak diminum oleh penduduk Indonesia. Selain menyegarkan, minuman ini pun dipercaya memiliki manfaat bagi tubuh. Awalnya, minuman ini banyak dinikmati oleh penduduk di Jawa. Namun saat ini minuman kunyit asam dapat dinikmati oleh banyak penduduk Indonesia hampir di seluruh provinsi. Minuman ini pun sudah dibuat dalam bentuk yang lebih praktis, yaitu dalam bentuk kemasan. Pembeli bisa langsung menyeduhnya dengan air hangat. Wah, hebat bukan? Ternyata sumber daya alam Indonesia yang berlimpah sangat banyak manfaatnya bagi tubuh kita. Banyak pula peminat yang berasal dari luar Indonesia untuk membelinya. Temukanlah sumber daya alam Indonesia lainnya yang banyak dijumpai di pasar. Sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat, bukan saja bermanfaat di dapur sebagai bumbu masak, namun juga bermanfaat untuk kebutuhan lainnya. Perhatikan tabel berikut. Contoh ya. Yang pertama, kunyit, sumber daya alam kunyit. Pemanfaatannya sebagai bumbu. Nasi kuning ya, jamu. Tempat dipasarkan atau dijual di pasar dan di supermarket. Yang kedua, bawang putih. Bawang putih itu manfaatnya sebagai bumbu masakan, menghilangkan rasa sakit gigi dan kecantikan kulit. Tempat dipasarkannya di pasar dan di supermarket. Yang ketiga, temulawak. Temulawak itu manfaatnya dia penambah nafsu makan dan juga bisa dijadikan jamu. Tempat dipasarkannya yaitu di pasar dan di supermarket. Oke, anak-anakku semuanya, tugas di rumah adalah sebutkan 5 jenis sumber daya alam yang banyak dijumpai di pasar beserta manfaatnya. Manfaatnya itu minimal 3 ya, kayak seperti contoh yang tadi. Oke, jangan lupa dikerjakan tugasnya.
dan tetap semangat mengerjakan tugas. Kemudian jangan dijadikan beban tugas ini. Jika kalian letih dalam mengerjakan tugas, maka istirahatlah dan kemudian lanjutkan lagi tugasnya ya. Jangan paksakan diri kalian untuk mengerjakan tugas dari ustazah, karena nanti kesehatan kalian akan terganggu. Oke anak-anakku semuanya, sampai di sini dulu. Ustazah akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian kalian semua.